Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam video perjalanan ini kita akan mengingat kembali saudara kita yang ada di Gaza, Palestina pada tahun 2010 yang saat itu dibombardir oleh Israel. Melalui audio rekaman yang disampaikan oleh wartawan yang ikut relawan kemanusiaan kapal Mavi Marmara yang saat itu ditembaki tentara Israel. Dan alhamdulillah beliau selamat, masih diberi kesempatan hidup dan kebetulan hadir di gedung pusat MTA. Beliau akan menceritakan keadaan di Palestina, khususnya Gaza yang sebagian besar wilayahnya hancur. Tentang bagaimana saudara kita di Gaza menjalani hidup dalam keadaan diembargo oleh Israel dan negara pendukungnya. Baiklah para pemirsa semuanya, selamat mendengarkan. Mari ini Ustaz, saya minta langsung aja ke mimbar ini untuk bersilaturahim. Nanti bapak-bapak ibu-ibu boleh menanya siapa beliau ini, ya, sehingga dia akan menceritakan apa yang terjadi. Mudah-mudahan perjuangan beliau dan saudara-saudara yang lain dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan jalan yang terang, jalan yang cerah untuk memberikan kemenangan umat Islam dari kezaliman kebiadaan Israel yang sudah berjalan sekian lama ini. Saya cukupkan dari saya, sepenuhnya saya serahkan kepada beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innallaha samiul basir. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan kepada pengurus Majelis Tafsir Al-Quran yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kehormatan dan kesempatan yang telah diberikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memenuhi janji yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadisnya beliau mengatakan, apabila berkumpul sekelompok orang dan membesarkan nama Allah, maka ikut berkumpul di antara mereka para malaikat. Dan selama majelis itu berlangsung, para malaikat itu mendoakan mereka yang hadir seperti ini, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi janji Rasulullah SAW yang benar itu dengan mendoakan kita semua yang hadir di sini, sehingga para malaikat sepanjang majelis ini ikut mendoakan kita semua insyaallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zikrullah Pramudia. Saya adalah seorang wartawan bersama istri saya. Kami suami istri selama 2 tahun terakhir ini bermukim di sebuah kota yang bernama Damaskus di negeri Syria, yang merupakan bagian dari yang dulu kita kenal sebagai negeri Syam atau Biladi Syam. Negeri yang Rasulullah SAW ketika usia 12 tahun pernah diajak oleh pamannya untuk belajar berdagang ke sana. Negeri Syam ini sekarang terbagi dalam 4 negara. Negara Syria yang kami tempati tinggal, Yordania, Lebanon, dan Palestina. Jadi Palestina merupakan bagian dari negeri Syam. Dan di tempat kami tinggal di Syria ada saudara-saudara kita 500.000 orang jumlahnya yang sudah mengungsi di negeri Syria dari Palestina karena diusir oleh tentara Israel sejak 62 tahun yang lalu. Bapak dan sekalian yang dimuliakan Allah, ibu-ibu,
sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 31 Mei kemarin ada sekitar 700 orang relawan dari 36 negara, baik sebagian besar muslim dan kafilah itu yang dinamakan Freedom Flotilla atau dalam bahasa Arabnya Qafilatul Hurriyah atau Armada Kebebasan, itu membawa bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita di Gaza. Gaza ini merupakan sebuah kawasan kecil yang luasnya hanya sekitar 360 km persegi. Sebagai bandingan, Jakarta, ibu kota negeri kita, luasnya 450 km persegi. Sedangkan Gaza luasnya 360 km persegi dan dihuni oleh penduduk sebanyak 1,5 juta orang. Sejak 4 tahun yang lalu, Gaza yang merupakan bagian dari Palestina mengalami sebuah kezaliman yang luar biasa. Bagaimana bentuk kezalimannya? Sejak 4 tahun yang lalu, resminya sejak 3 tahun yang lalu, lebih, Juni tahun 2007 yang lalu, pemerintah Israel dan tentaranya mengumumkan kepada seluruh dunia dan dibantu oleh Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan beberapa negara Eropa, bahwa Gaza yang kawasannya 360 km persegi itu diembargo secara internasional, diisolasi secara internasional. Embargo itu kira-kira bayangannya seperti ini, kita sedang hidup tenang di kota Solo ini, kota Surakarta ini, tiba-tiba keesokan harinya ada tembok setinggi 8 sampai 10 meter didirikan oleh tentara yang menyerang kota Solo. Menutup kota Solo itu menjadi sebuah penjara terbesar di dunia. Yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk untuk membantu yang di dalam. Maaf. Setiap kali saudara-saudara kita di Gaza berusaha keluar melalui pintu-pintu perbatasan, di balik tembok-tembok itu tentara Israel sudah bersiaga dengan senjata-senjatanya dan menembaki apapun yang bergerak keluar tanpa izin. Dari kejadian itu saja kita bisa membayangkan kira-kira selama 4 tahun terakhir ini bagaimana kehidupan saudara-saudara kita di Gaza. Makanan semakin lama semakin menipis, obat-obatan semakin lama semakin habis, alat-alat untuk merawat kesehatan orang-orang yang sakit di rumah-rumah sakit semakin rusak, dan yang lebih parah dari itu, sumber-sumber mata air minum yang ada di Gaza sudah tercemar. Sebagiannya dicemari sendiri oleh tentara Israel. Menurut penelitian terakhir, baru sekitar 2 minggu yang lalu saya menerima, Universitas Heidelberg dari Jerman menyebutkan hasil penelitiannya 90% sumber air minum di Gaza sudah tercemari nitrat yang kadarnya 8-9 kali di atas ambang batas yang dibolehkan oleh WHO untuk dikonsumsi manusia. Sehingga bayi-bayi di Gaza kalau dia meminum air yang ada di Gaza itu, maka akan mengalami kerusakan sel-sel darah dan sistem pencernaan secara permanen. Jadi, saudara-saudara kita di Gaza itu hidup seperti di penjara raksasa. Tidak boleh keluar, tidak boleh ada bantuan obat-obatan, makanan, dan lain sebagainya masuk ke dalam. Inilah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Gaza. Dan lebih parah dari itu lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sekitar 1,5 tahun yang lalu, sesudah Israel mengepung dan mengembargo Gaza selama 2,5 tahun, maka kemudian tentara Israel, pasukan Israel selama 23 hari berturut-turut, sebagaimana kita pernah mendengar beritanya di media massa pada awal tahun 2009 kemarin, itu melakukan penyerangan terhadap Gaza yang luasnya 360 km itu, persegi itu, dari darat, laut, dan udara. Termasuk di dalamnya, termasuk di dalamnya tentara Israel menggunakan
bahan-bahan peledak yang dilarang oleh dunia internasional. Di antaranya adalah bom fosfor dan bom klaster. Mohon maaf Mas, ini sudah bisa tersambung. Mohon maaf, ini ada masalah teknis sedikit. Baik, kita lanjutkan Pak. Selama 23 hari 23 malam jalur Gaza yang merupakan bagian dari negeri Palestina itu diserang oleh tentara Israel, dan menurut pengakuan salah seorang jenderal Israel di channel televisi Israel menyebutkan bahwa selama 23 hari 23 malam itu Israel menghujani Gaza dengan bahan peledak, explosive materials sebanyak 1,5 juta kilogram bom, termasuk bom-bom yang dilarang oleh dunia internasional, yaitu bom klaster dan bom fosfor. Bapak-bapak dan ibu sekalian, selama 23 hari 23 malam itu ada 1.300 orang yang dinyatakan tewas, mati syahid, dan 400 diantaranya anak-anak. Pertanyaannya bapak-bapak dan ibu sekalian, kenapa Israel yang dibantu oleh Amerika Serikat, Inggris dan Prancis begitu tega, begitu kejam memberlakukan embargo internasional kepada Gaza? Kenapa Gaza yang hanya secuil itu, hanya sepotong dari tanah Palestina yang luas yang sudah dijajah oleh Israel sejak 62 tahun yang lalu itu di embargo dan diperlakukan secara kejam oleh Israel seperti itu? Jawaban ini belum pernah diungkapkan secara tuntas oleh media-media massa kita, termasuk media massa elektronik kita. Sebenarnya Gaza yang bentuknya memanjang dan menghadap ke arah Laut Tengah, di Laut Mediterania itu adalah satu-satunya kawasan Palestina yang sejak 5 tahun yang lalu telah berhasil dibebaskan dengan izin Allah oleh para mujahidin pejuang kemerdekaan Palestina dari penjajahan tentara Israel. Jadi seluruh kawasan Palestina sejak tanggal 14 Mei tahun 1948 diaku oleh Israel sebagai negara baru yang namanya Israel. Sebenarnya negara itu sendiri tidak pernah ada. Yang ada adalah tanah Palestina yang diaku oleh Israel menjadi negara baru, negara jadi-jadian, negara siluman. Alhamdulillah sampai hari ini negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini tidak mengakui Israel sebagai negara. Kita bangsa Indonesia dan pemerintah Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik, tidak memiliki hubungan politik dengan Israel, tidak mengakui Israel sebagai negara, meskipun sudah diakui oleh Persatuan Bangsa-Bangsa. Ya, Israel tetap tidak diakui oleh NKRI, oleh Republik Indonesia, dan kita tidak memiliki hubungan diplomatik. Dan insya Allah sampai kapanpun kita tidak akan mengakui Israel sebagai negara. Bapak dan sekalian yang dimuliakan Allah, sebab utama kenapa Israel sampai mengembargo Gaza secara internasional dan mengepungnya itu adalah karena Israel melihat jangan sampai ruhul jihad yang telah berhasil membebaskan Gaza dari penjajahan Israel itu menyebar ke kawasan Palestina yang lain, di seluruh Palestina. Sebab kalau sampai ruhul jihad yang telah ditunjukkan oleh para mujahidin di Gaza yang berhasil membebaskan diri dari penjajahan tentara Israel itu menyebar ke seluruh Palestina, maka dalam hitungan tahun, dalam waktu yang tidak lama lagi, insya Allah Palestina akan sepenuhnya merdeka, akan sepenuhnya bebas dari penjajahan Israel. Karena itu tentara Israel dan pemerintah Israel mengambil keputusan bahwa Gaza harus diembargo, apapun alasannya, apapun harga yang harus dibayar. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tentu saja kita bertanya, bagaimana caranya Gaza yang lemah itu, Gaza yang kecil itu bisa membebaskan diri dari penjajahan tentara Israel?
tidak satu pun tentara Israel berhasil masuk ke kota Gaza sekarang. Sejak 5 tahun yang lalu. Meskipun tank-tank Israel masuk ke pinggiran kota Gaza, tetapi sesudah itu mereka terpaksa keluar lagi karena tidak mampu menghadapi serangan dan pertahanan yang dilakukan oleh para mujahidin Palestina yang ada di Gaza. Jawabannya adalah karena sejak beberapa tahun terakhir ini Gaza telah kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rakyat Gaza yang jumlahnya 1,5 juta jiwa itu menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka layak mendapat nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Apa tanda-tandanya? Bukan karena orang Gaza sekarang memiliki persenjataan yang lebih canggih daripada yang dimiliki oleh Israel. Bukan. Sebab buktinya adalah Israel itu menurut Mordechai Vanunu, seorang ahli nuklir Israel yang pada akhir tahun 80-an membuka rahasia terbesar yang dimiliki oleh Israel, yaitu Israel memiliki lebih dari 200 rudal nuklir. Nah, ini yang membuka rahasia ini adalah seorang ahli nuklir Israel sendiri. Pada akhir tahun 80-an, Mordechai Vanunu membongkar rahasia Israel, yaitu memiliki 200 rudal nuklir. Setiap rudal nuklir Israel ini punya kekuatan hampir 100 kali lipat bom nuklir yang pernah menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945. Jadi satu rudal nuklir itu saja kalau dilepaskan oleh Israel ke Gaza, maka Gaza akan habis. Jadi bukan karena rakyat Gaza sekarang memiliki persenjataan yang canggih sehingga dia bisa mengalahkan tentara Israel. Mereka sudah punya persenjataan itu, tetapi kalau dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Israel, nggak ada apa-apanya. Bukan juga karena tentara Gaza itu memiliki orang-orang yang badannya lebih kuat daripada tentara Israel. Bukan. Sebab jumlah tentara Israel masih lebih banyak daripada jumlah tentara yang dimiliki oleh Gaza. Di Israel itu diberlakukan wajib militer bagi pemuda berusia 18 tahun ke atas. Jadi semua warga Israel itu adalah tentara, baik laki-laki maupun perempuan. Bukan karena itu Gaza bisa memenangkan pertempurannya melawan Israel. Yang bisa menjelaskan kenapa Gaza bisa membebaskan diri dari penjajahan pasukan tentara Israel adalah karena pertolongan Allah telah datang. Tanda-tandanya yang pertama, masjid-masjid di kota Gaza selalu dipenuhi solat-solat berjamaahnya. Jadi solat berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sof solat berjamaah di masjid-masjid di Gaza selalu penuh seperti solat-solat Jumatnya. Ini tanda-tanda kemenangan. Kalau kita mau melihat tanda-tanda kemenangan sebuah masyarakat Muslim, lihat solat berjamaahnya di masjid, Pak. Ya, laki-laki di Gaza kalau mendengar azan tidak melakukan pekerjaan lain selain berwudu dan kemudian sholat berjamaah di masjid. Karena sholat berjamaah di masjid menyelesaikan banyak sekali persoalan masyarakat. Yang kedua, kecintaan rakyat Gaza terhadap Al-Quran. Ya. Nama pengajian majelis kita yang mulia ini Majelis Tafsir Al-Quran. Merupakan cerminan kecintaan para jamaahnya terhadap Al-Quran. Rakyat Gaza punya kecintaan kepada Al-Quran yang luar biasa. Di musim panas seperti ini, biasanya rakyat Gaza melakukan apa yang disebut daurah soifiyah tahfizul Quran. Kursus-kursus musim panas menghafal Al-Quran. Anak-anak libur semua, dan kemudian anak-anak dan remaja di Gaza mengikuti kursus-kursus Al-Quran di masjid-masjid menghafal Al-Quran. Di Gaza dalam waktu 3 bulan, rata-rata setiap tahun menghasilkan kira-kira 5.000 orang hafiz Al-Quran yang baru. Dan rumah-rumah di Gaza merupakan suatu aib kalau ada rumah yang di dalamnya tidak ada satupun yang menghafal Al-Quran 30 juz. Kepala rumah tangganya kalau ditanya, Pak, anaknya berapa? Ada 10. Berapa orang yang hafal Quran? Waduh, belum ada. Malu. Nah, di Gaza itu salah satu ciri semakin cintanya rakyat Gaza terhadap Al-Quran, setiap rumah kemudian merasa perlu setidak-tidaknya satu, kalau tidak semuanya, yang tuntas menghafal Al-Quran sampai 30 juz. Mudah-mudahan
rumah warga Surakarta, insya Allah satu persatu akan dipenuhi dengan para penghafal Quran juga, insya Allah. Bapak dan Ibu sekalian yang muliakan Allah. Yang ketiga, para wanita di Gaza semakin menjaga kehormatannya dengan menutup auratnya dengan sempurna. Tidak berkeliaran di jalan-jalan kecuali menutup auratnya dengan sempurna, dengan hijab, dengan jilbab. Yang keempat, para pemimpin di Gaza adalah para pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Bukan pemimpin yang gila harta atau gila kekuasaan. Perdana Menteri Ismail Haniyah itu adalah orang yang memakan roti dengan kualitas yang sama dengan kualitas yang dimakan oleh para pengungsi dan kaum duafa hari itu. Hidup sama susahnya di Gaza itu, baik bagi pejabat maupun bagi rakyat biasa. Buktinya apa kecintaan rakyatnya kepada pemimpinnya di Gaza? Selama 4 tahun terakhir ini, salah satu tujuan dari Israel mengepung dan mengembargo Gaza adalah agar rakyat yang ada di dalam Gaza itu kemudian melakukan pemberontakan kepada pemimpinnya. Biasanya Pak, kalau suatu daerah atau suatu negara dibikin lapar, rakyatnya dibikin miskin, dibikin susah kehidupannya, maka kemudian lama-lama akan berontak. Waktu Indonesia tahun 98 terjadi krisis moneter, ya, ada teori yang mengatakan itu memang dibikin sedemikian rupa sehingga marah rakyat kepada para pemimpinnya dan kemudian terjadi pemberontakan. Nah itu di Gaza itu seperti itu juga. Israel ingin rakyat Gaza itu melakukan pemberontakan terhadap pemimpinnya. Alhamdulillah strategi Israel ini gagal. Sesudah 4 tahun dikepung, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, obat-obatan kurang, yang mati semakin banyak, kemudian diserang 23 hari 23 malam oleh tentara Israel. Yang terjadi rakyat justru semakin kompak dan semakin guyup dengan para pemimpinnya. Diwawancara oleh televisi-televisi internasional. Saya punya rekamannya. Dari yang paling tua, kakek-kakek sampai anak-anak yang masih kecil ditanya oleh wartawan. Kenapa kok kalian sudah seperti ini keadaannya tidak mengungsi keluar Gaza? Saya dan istri, suami istri, wartawan, dan oleh Allah pernah ditakdirkan meliput perang di Lebanon, Pak. Penyerangan Israel terhadap Lebanon Selatan tahun 2006. Selama 22 hari Israel membom kawasan-kawasan selatan Lebanon. Ketika kami ke sana bersama Dr. Yose Rizal dari Mercy, yang pernah juga datang ke sini, kami menyaksikan rumah-rumah di Lebanon Selatan itu sepi, kosong, ditinggalkan mengungsi. Tapi di Gaza tidak. Rumah-rumahnya sudah hancur, rata dengan tanah, tapi orangnya masih tinggal di situ. Ketika ditanya oleh wartawan, kenapa? Kenapa kalian tidak mengungsi? Dari yang paling tua sampai anak-anak, jawabannya hampir sama. Rata-rata kira-kira kalau dipukul rata seperti ini jawabannya. Mati kami, hancur badan kami, rata dengan tanah rumah kami, mati ayah dan ibu kami dan sanak saudara kami. Kami tidak akan meninggalkan tempat ini. Kami tetap akan tinggal di Gaza karena kami sedang berdiri mewakili kehormatan umat Islam sedunia untuk menjaga tanah wakaf Palestina ini. Ini adalah jawaban dari rakyat Gaza yang mengerti bahwa tanah Palestina itu bukan milik dia sendiri. Tanah Palestina itu bukan milik orang Arab dan orang Palestina saja. Tanah Palestina adalah tanah wakaf milik umat Islam sedunia. Kalau di kampung kita ada tanah wakaf, Pak, yang diinfakkan oleh seseorang, ya, yang diinfakkan oleh seseorang, kemudian diwakafkan untuk masjid misalnya. Pemilik tanah wakaf itu bukan hanya yayasan yang mengelola masjid itu. Memang betul, yang menjalankan amanah untuk mengelola tanah itu sebagai tanah wakaf itu yayasan itu. Tetapi pemilik sesungguhnya dari tanah wakaf itu dan penanggung jawab untuk menjaga tanah wakaf itu adalah umat Islam sedunia. Semua tanah wakaf ini salah satu keindahan syariat Islam. Apabila sebuah tanah diwakafkan, diinfakkan fisabilillah, maka seluruh umat Islam sedunia wajib menjaga dan membelanya. Dan Palestina adalah tanah wakaf yang diwariskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang membebaskan Palestina dari penjajahan Romawi Bizantium, kerajaan Kristen ketika itu.
Tanah ini juga adalah tanah yang diwariskan oleh Panglima Salahuddin Al-Ayyubi yang telah membebaskan tanah Palestina dari tentara salib pada tahun 1187 dan diwakafkan, diwariskan kepada umat Islam. Kenapa tanah ini diwakafkan oleh Bapak-bapak dan ibu sekalian? Kenapa tanah ini harus diwakafkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan Panglima Salahuddin Al-Ayyubi? Karena tanah Palestina merupakan ibu kota tauhid kita yang pertama. Kenapa kita sebut ibu kota tauhid kita yang pertama? Sebelum Nabi Ismail alaihissalam dan keturunannya Nabi Muhammad SAW menjadikan kota Mekkatul Mukarramah, kota Mekah sebagai ibu kota tauhid kita, dan setiap hari kita sholat menghadap ke Ka'bah yang letaknya di Mekah, tanah Palestina dipilih oleh Allah untuk menurunkan semua nabi dan rasul. Semua di situ turunnya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, Nabi Yahya alaihissalam itu makomnya hanya sekitar beberapa ratus meter dari tempat kami tinggal di Damaskus. Nabi Zakaria alaihissalam kalau pakai mobil kira-kira 4 jam dari tempat tinggal kami. Nabi Ayub alaihissalam kira-kira 2 jam. Nabi Ibrahim alaihissalam tempatnya di kota Khalil, mengambil dari nama beliau Khalilullah, kekasih Allah. Semua nabi dan rasul, dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, semua turun di Palestina. Semua. Tanah ini dipilih oleh Allah sebagai tanah kemuliaan untuk diturunkan di dalamnya manusia-manusia yang paling istimewa sepanjang sejarah hidup manusia. Yang mengingatkan seluruh manusia lain untuk ingat siapa dirinya dan apa tugasnya hidup di dunia ini. Di Palestina ini juga ada sebuah masjid yang namanya disebut secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu Masjidil Aqsa. Sampai 6 bulan sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, beliau dan para sahabat kalau sholat tidak menghadap ke Ka'bah. Sampai 6 bulan sesudah hijrah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabat kalau sholat menghadap ke sebelah utara, ke Masjidil Aqsa. Sampai suatu ketika beliau sedang memimpin sholat, kemudian diturunkan wahyu yang memerintahkan beliau memindahkan kiblat ke arah selatan kota Madinah ke kota Mekah. Allahu Akbar. Kemudian langsung ketika ayat turun, beliau langsung merubah kiblatnya. Dan para sahabat tidak ada yang protes. Loh, Rasulullah kok berubah nih? Gitu. Enggak. Semua ikut berubah di belakangnya. Kemudian sudah selesai sholat baru para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah kok dirubah kiblatnya? Karena barusan turun wahyu yang memerintahkan aku. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu kalau berziarah ke kota Madinah ada sebuah masjid yang namanya Masjid Qiblatain. Masjid dengan 2 kiblat. Tempat itu adalah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu untuk mengubah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram di Mekah. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, Masjidil Aqsa juga adalah merupakan sebuah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima baiat dari ratusan ribu nabi dan rasul yang waktu itu dikumpulkan oleh Allah dan kemudian dipimpin sholat 2 rakaat sebelum beliau sebelum beliau dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, Palestina adalah tanah wakaf milik umat Islam sedunia. Dan Gaza adalah satu potong tanah dari Palestina yang sejak 5 tahun yang lalu telah berhasil dibebaskan dengan izin Allah dari penjajahan tentara Israel. Nah, Israel karena takut jangan sampai perjuangan yang telah berhasil di Gaza membebaskan dirinya dari penjajahan itu kemudian akan mengakibatkan seluruh kawasan Palestina itu akan merdeka. Karena itu embargo harus diberlakukan terhadap Gaza. Inilah yang menyebabkan 700 orang relawan dari 36 negara berkumpul di kota Istanbul pada tanggal 22 Mei kemarin untuk membawa bantuan kemanusiaan dalam 6 buah kapal langsung ke Gaza
menembus kepungan militer tentara Israel. Kenapa rakyat ini bergerak? Ini merupakan gerakan rakyat dari 36 negara. Kenapa? Karena pemerintah negara-negara, baik negara-negara Arab maupun negara-negara dunia, gagal menghentikan kekejaman Israel terhadap Gaza selama 4 tahun terakhir ini. Para relawan ini yang jumlahnya sekitar 700 orang berpikir sudah tidak waktunya lagi kita berdemonstrasi. Sudah bukan waktunya lagi kita mengkritik pemerintah kita. Sudah selesai. Dikritik nggak dikritik ya nggak ditolong juga rakyat Gaza. Akhirnya semua berkumpul, beli kapal, kemudian kapal itu diisi dengan bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaannya itu isinya makanan, obat-obatan, alat-alat rumah sakit, alat untuk cuci darah, hemodialisis untuk penderita ginjal, alat untuk kemoterapi, alat-alat untuk membedah, alat operasi, kemudian kursi roda, alat-alat sekolah untuk anak-anak. Ada 20 ton kertas dibawa untuk sekolahnya anak-anak Gaza yang terpaksa sekolah di tenda-tenda karena rumahnya dihancurkan. Kemudian juga ada 150.000 batang pensil, juga ada alat taman bermain anak-anak untuk taman kanak-kanak, prosotan, ayunan, dan jungkat jangkit itu. Ya, rupanya ini barang-barang yang sangat ditakuti oleh Israel, Pak. Ya, prosotan, ayunan itu ya. Jadi, subhanallah, saya menyaksikan semangat orang untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza itu luar biasa. Termasuk mereka yang bukan muslim. Ya, ada seorang ibu dari Kuwait namanya Sinan Muhammad. Beliau mengumpulkan saudara-saudaranya 30 orang, ibu-ibu rumah tangga dari Kuwait dan Bahrain, urunan beli 1 buah kapal. 30 orang. Di sini ibu-ibu ada berapa puluh orang ini? Kita beli kapal, Bu. Subhanallah. Kapalnya nggak mahal. Kapal barang itu yang bekas harganya hanya $1 juta, kira-kira 10 miliar rupiah. Insya Allah ibu-ibu dari pengajian Majelis Tafsir Al-Quran sebentar lagi beli kapal. Insya Allah. Untuk dibawa ke Gaza dan dibawa ke saudara-saudara kita yang sedang dijajah dan ditindas. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Maka berkumpullah 700 orang relawan itu dipimpin oleh sebuah organisasi kemanusiaan di Turki namanya IHH. IHH ini sebuah jamiat khairiyat, sebuah organisasi kebaikan, organisasi sosial yang membantu orang-orang yang menerima musibah dimanapun. Waktu gempa di Jogja, mereka datang ke Jogja membantu saudara-saudara kita di Jogja. Waktu tsunami di Aceh, mereka datang membangun rumah-rumah yatim dan rumah-rumah untuk pengungsi-pengungsi tsunami di Aceh. Subhanallah. Bahkan ketika Amerika, ya, di negara bagian New Orleans itu terkena badai Katrina, itu datang juga ke sana membawa bantuan. Waktu gempa di Haiti, datang juga mereka ke sana. Jadi ini sebuah organisasi yang besar sekali. Di bawah koordinasi IHH, semua orang dari 36 negara ini berkumpul dan membawa bantuan kemanusiaan. Siapa saja yang ikut? Yang ikut ada diantaranya 44 orang anggota parlemen dari 12 negara. Baik negara-negara muslim seperti Mesir, Aljazair, Yaman, Yordania, dan lain-lain. Juga negara-negara Eropa seperti Jerman, Swedia, Yunani, dan Parlemen Uni Eropa. Maaf, Pak. Dari 700 orang relawan ada sekitar 100 orang yang bukan muslim. Subhanallah. Saya melihat sebagian dari mereka semangatnya lebih semangat daripada saudara-saudara kita yang muslim. Di antara yang ikut, insya Allah ini batuknya bukan karena Israel. Di antara yang ikut ada seorang teman saya namanya Peter Venner. Dia seorang supir truk dari Inggris.
supir truk trailer dari Inggris. Subhanallah. Peter Venner ini usianya 63 tahun. Ya. Dari Inggris, sekitar 4 bulan sebelumnya, dia pernah membawa truk trailer yang peti kemasnya itu diisi dengan obat-obatan, makanan, dan alat-alat sekolah anak-anak. Dia bawa rame-rame waktu itu sama teman-temannya 250 kendaraan. Terima kasih, Pak. 250 kendaraan pada bulan Januari yang lalu, tahun 2010. 250 kendaraan dari truk sampai ke ambulan dibawa masuk ke dalam Gaza, meskipun ditimpukin oleh tentara Mesir waktu itu. Ada yang luka-luka tapi tetap alhamdulillah bisa masuk. Truk-truknya isi-isinya ditinggalkan, diinfakkan untuk rakyat Gaza. Subhanallah. Dan ketika kemarin waktu bersama kami akan naik ke kapal Mafi Marmara, waktu kami akan naik bis sebelum berangkat ke kapal, Peter Venner kemudian mengumpulkan teman-temannya, aku kayaknya mau masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Peter Venner usia 63 tahun masuk Islam karena melihat ketabahan saudara-saudara kita di Gaza. Ada lagi yang bukan muslim yang lain yang ikut juga, seorang pastor. Subhanallah. Pastornya namanya Uskup Ilariona Cappucci. Bukan cappuccino ya, Pak. Ilariona Cappucci. Beliau usianya sudah 80 tahun lebih, jalannya sudah susah. Subhanallah, ikut di kapal itu. Beliau asli dari kota Al-Quds, Yerusalem. 22 tahun yang lalu, Uskup Ilariona Cappucci ini ditangkap oleh tentara Israel, kemudian dibuang. Nggak boleh masuk, tinggal di Palestina lagi selama-lamanya. Kemudian mendapat suaka politik di Roma, di Vatikan. Apa yang menyebabkan tentara Israel menangkapnya, pemerintah Israel mengusir dia dari Palestina? Karena selain membina jemaah gerejanya, Uskup Ilariona Cappucci mengumpulkan uang, yang kemudian uang itu dikasih untuk para mujahidin beli bedil. Subhanallah. Ini uskup saja membantu para mujahidin, Pak. Apalagi kiai, insya Allah. Ya. Uskup Ilariona Cappucci ketika ikut di kapal itu, subhanallah, ada kejadian yang sangat menarik. Ini waktunya tinggal 5 menit. Saya merasa harus menceritakan kejadian ini. Jadi kapal kami waktu itu diserang oleh tentara Israel subuh, ba'da sholat subuh, tanggal 31 Mei, jam 4:30 pagi. Tetapi malamnya, ketika kami sedang melaksanakan sholat berjamaah di atas kapal Mafi Marmara di tengah laut, gelap Pak, depan, belakang, kanan, kiri, semua laut, indah sekali. Sholat di tengah laut seperti itu. Kita merasakan kebesaran Allah yang luar biasa. Ya. Kapalnya diombang-ambing seperti ini, sambil waktu itu sudah mulai dibuntuti oleh kapal perang Israel. Ketika sholat maghrib itu, tiba-tiba waktu sebelum qomat, uskup ini datang dengan jalan pelan-pelan gitu. Kemana ini, mbah ini mau kemana ini gitu. Ternyata beliau mau ikut sholat maghrib. Subhanallah. Jadi di soh pertama itu oleh relawan diletakkan kursi. Kemudian uskup ini duduk di atas itu, di depan situ. Kemudian ketika kami semua jamaah sholat maghrib dan isya itu, karena musafir di jamak, setiap kali kami ruku dia ikut menunduk. Setiap kali sujud dia ikut menunduk juga lagi. Sambil tetap pakai kalung Yesusnya yang besar itu. Subhanallah. Tapi ada kejadian yang lebih hebat dari itu. Imam sholat ketika itu namanya Syekh Riyad dari Yordan. Orangnya tinggi besar, pakai jenggot panjang sekali gini. Pada rakaat kedua sholat maghrib, beliau membacakan sebuah ayat. Surat Al-Ma'idah ayat 82 sampai 86. Insya Allah bapak-bapak pernah baca ayat ini. Saya bacakan terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, akan kamu jumpai orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap kalian adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Sedangkan orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan kalian adalah orang-orang yang mengatakan kami adalah orang-orang Nasrani. Karena di antara mereka ada pendeta-pendeta dan rahib-rahib yang
tidak menyombongkan diri. Dan apabila kamu bacakan ayat-ayat yang turun kepadamu, Muhammad SAW, maksudnya Quran, maka akan meneteslah air mata mereka. Disebabkan rasa takut yang ada dalam diri mereka. Dan mereka akan berkata, kami beriman kepada apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian. Subhanallah, Pak. Jamaah sholat maghrib dan isya ketika itu semuanya nangis mendengarkan ayat itu dibacakan. Yang ngerti tapi, Pak. Yang nggak ngerti ya nangis juga karena nggak ngerti mungkin ya. Kemudian kami sesudah sholat mendoakan beliau, Uskup Kapuci tadi, Allahumma hdihi siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah orang ini jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Mudah-mudahan dengan doa dari bapak-bapak dan ibu-ibu dari Majelis Tafsir Al-Quran, Uskup Ilariona Kapuci insya Allah masuk Islam. Amin dong, Pak. Gak tahu nanti dapat hidayahnya kapan dan kapan Allah membuka hatinya. Karena jihadnya luar biasa. Tapi kalau belum bersyahadat kan sayang, Pak. Nanti pahalanya hilang. Ya kan? Kalau sudah bersyahadat, pahalanya nanti sampai hari kiamat dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Sesudah kapal itu diserang, kemudian alhamdulillah dengan izin Allah kami tidak sampai ke Gaza karena diserang oleh tentara Israel. Kenapa kok alhamdulillah, Pak? Kami mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kami berangkat ke Gaza mewakili umat Islam sedunia untuk menolong saudara-saudara kami di Gaza. Tapi alhamdulillah Allah menetapkan kapal kami diserang oleh Israel. Ya, ada 6 kapal kemanusiaan dikepung dan diserang oleh 30 speedboat Israel, 4 kapal perang, 3 helikopter tempur Israel termasuk yang membawa rudal dan 2 kapal selam. Subhanallah. Kapal yang membawa taman bermain anak-anak kok dikepung sama tentara Israel yang begitu lengkap persenjataannya. Ada 9 orang yang mati syahid karena ditembak mati dari jarak dekat oleh tentara Israel. 50 orang luka-luka. 2 diantaranya dari Indonesia. 1 orang relawan KISPA, Komite Indonesia dan Solidaritas Palestina. 1 orang rekan kita, wartawan majalah Hidayatullah, saudara Surya Fahrizal. Yang 1 ditembak di tangannya ketika sedang menyemprot selang air kepada speedboat Israel yang datang. Karena kita nggak punya senjata, jadi pakai semprotan air. Ya, speedboat Israel yang pertama kali nempel gitu, mau naik ke atas kapal itu, disiram oleh relawan dengan air WC. Warnanya kuning dan baunya harum. Tapi habis itu ya senjata rahasianya sudah habis. Kapal itu nggak punya senjata. Dan kemudian kawan kita yang majalah Hidayatullah itu, saudara Surya, ditembak dadanya ketika sedang mengambil gambar dan kemudian menolong saudara kita relawan Turki yang tertembak. Dia berusaha menolong, kemudian dia sendiri ditembak. Ya, kemudian pelurunya itu menyerempet masuk ke dalam, menyerempet paru-parunya, mematahkan tulang rusuknya yang ke-8, merobek diafragmanya yang memisahkan dada dan perutnya sebesar 10 cm, kemudian menyerempet livernya, dan kemudian pelurunya berhenti di dekat tulang panggulnya. 2 kali dioperasi, alhamdulillah pelurunya sudah dikeluarkan, dan sekarang Mas Surya sudah semakin pulih, insya Allah dengan doa bapak-bapak dan ibu sekalian, bisa bekerja lagi, dan menyatakan sudah siap untuk dikirim lagi ke Gaza, insya Allah. Subhanallah. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebagai renungan penutup, apa yang kami alami selama di kapal Mafi Marmara itu, ditembaki, diborgol, waktu itu kami dijemur di atas kapal itu sekitar 6 jam di bawah matahari. Saya sendiri dipaksa menahan kencing selama 19 jam. Ya, subhanallah. Tapi berkat doa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di Solo, saya merasakan subhanallah, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Yang ada adalah kesyukuran bahwa semua yang terjadi atas kami adalah bagian dari skenario Allah, bagian dari kehendak Allah yang insya Allah baik. Kenapa? Karena sekarang setelah Israel menyerang kapal ini, dunia marah. Banyak sekali kapal yang sekarang sedang disiapkan berangkat ke Gaza. Wah, semuanya sekarang berani berangkat ke sana. Insya Allah nanti dari Solo berangkat 1 kapal. Mudah-mudahan. Di mana pelabuhannya kalau di Solo? Gak ada. Kita doakan insya Allah. Kami waktu itu merenung, Pak, Bu, ya Allah, kami semua berangkat
untuk membantu saudara-saudara kami di Gaza. Tetapi Engkau mentakdirkan kami tidak sampai di Gaza, malah menghadirkan Gaza ke dalam kapal kami. Maksudnya apa? Maksudnya Pak, apa yang dialami oleh para relawan, ditembaki, dipukuli, ditelanjangin, ada ibu-ibu yang diperiksa sampai ditelanjangin oleh tentara Israel, ada ibu-ibu yang lagi hamil juga diborgol juga, ada saudara-saudara kita yang sudah ditembak, ya, saudara Surya itu habis ditembak, disuruh berdiri, disuruh jalan, disuruh naik tangga. Ya. Itu tidak ada apa-apanya, semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza setiap hari selama 4 tahun. Apa yang dialami oleh para relawan yang digebukin sampai berdarah-darah di penjara. Kami merasakan penjara Israel. Tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina yang dijajah selama 62 tahun. Setiap hari mereka mengalami itu. Ya. Ada seorang ulama, seorang mujahid di Damaskus bilang sama saya, Mas, kemarin itu tempat sampean itu ditahan, penjara Bir Sheva itu, ada keponakan saya di situ. Seorang mujahid, Brigada Izzuddin Al-Qassam, di penjara di situ baru 18 tahun. Ya. Oleh pengadilan militer Israel, vonis penjaranya 500 tahun. Subhanallah, itu hakimnya nafsu banget itu. 500 tahun, berapa kali hidup dan mati. Ya. Jadi apa yang dialami oleh para relawan itu nggak ada apa-apa, hanya seujung kuku dari apa yang dialami saudara-saudara kita yang 62 tahun dijajah Masjidil Aqsa. Ya, setiap Jumat terjadi pertumpahan darah antara jamaah Masjidil Aqsa yang mau sholat Jumat, tapi dilarang oleh tentara Israel. Minggu ini, Jumat ini, yang boleh masuk sholat Jumat hanya yang usianya 50 tahun ke atas. Minggu depannya lagi, berubah lagi. Minggu depannya lagi, ditutup sama sekali. Minggu depannya lagi, semua yang masuk dipukulin dulu. Ya. Tujuannya adalah memutuskan hubungan batin antara saudara-saudara kita di Palestina dengan Masjidil Aqsa. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Karena itu, fokus perhatian kita adalah kepada Masjidil Aqsa yang sekarang ini di bawahnya digali terowongan-terowongan supaya pondasinya hancur. Dan kemudian masjidnya tidak lagi bisa dikenali oleh umat Islam. Kemudian yang kedua kepada Gaza. Kemudian yang ketiga kepada Palestina. Yang sudah 62 tahun dijajah. Bapak dan Ibu sekalian. Kita ini sekarang sudah mendapat kewajiban untuk membantu. Dan apa yang bisa kita lakukan? Untuk Palestina, Gaza, dan Masjidil Aqsa. Nah, nanti kita akan rinci. Sekarang ini saya barusan dikasih pesan untuk memberikan kesempatan kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengajukan pertanyaan. Monggo silakan Pak. Silakan saya pandu dari lantai 2 ini. 2 penanya, 1 laki-laki, 1 perempuan. Kemudian di lantai 3 dan 4 demikian. Dipersilakan langsung dan pertanyaannya 2 pertanyaan dan disampaikan dengan ringkas dan padat. Silakan langsung aja cari mic, dekat mic. Yang mau tanya silakan mencari mic. Jadi sudah ada di lantai 2 ini 1 bapak, yang 1 lagi nanti ibu. Sudah ini yang di depan sebutkan nama dulu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu. Pak siapa? Sebutkan nama dulu. Nama saya Damroji. Ya, ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasanya sebagai umat Islam mendengarkan riwayat yang disampaikan tadi. Riwayatnya tidak usah diuraikan, langsung pertanyaannya saja. Karena waktunya pertanyaan yang kami sampaikan, kalau Israel sekejam semacam itu padahal dari Gaza itu adalah mayoritas beragama Islam. Mengapa negara-negara Arab kok seolah-olah tidak mau ikut memperjuangkan lebih-lebih daerah Mesir? Ini mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, setelah ini dari seorang ibu di belakang, boleh? Lantai 2 dulu. Tidak ada ibu? Baik, sekarang ke lantai 3. Seorang dari ayah atau dari putra, silakan. Oh, maaf, dari putri dulu. Lantai 3 tidak ada. Silakan dari lantai 4.
Sebutkan nama, dari mana? Nama saya Suprapto dari Masaran. Pertanyaan saya, pada beberapa bulan yang lalu Muhammad Al-Baradeh, seorang dirut nuklir, menyatakan bahwa ada suatu negara yang kini sedang berperang mempunyai senjata nuklir. Apakah mereka itu ya memang Israel itu, Pak? Gitu. Mohon penjelasan dari Bapak. Terima kasih, Pak. Iya. Silakan dijawab dulu, Ustaz. Baik. Pertanyaan pertama dari Pak Tabrosi. Ya. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaan yang termasuk yang paling sering ditanyakan. Pertanyaannya adalah kenapa kok negara-negara Arab tidak membantu? Betul. Pemerintah negara-negara Arab itu tidak melakukan hal-hal yang penting, yang signifikan. Padahal mereka punya senjata, Pak. Punya senjata untuk membantu dan membela saudara-saudara kita di Gaza. Tetapi ini sudah berlangsung 62 tahun. Pernah terjadi perang selama 6 hari tahun 1967. 3 negara Arab, Syria, Yordania, dan Mesir ngeroyok Israel. Kalah semua 3-3-nya. Masya Allah. Ya. Ini jawabannya ini hanya bisa dijelaskan oleh mereka yang mengetahui apa syarat-syarat Allah itu akan membantu sebuah kaum. Kan gitu. Seperti yang saya tadi sampaikan. Tetapi sudahlah, itu memang kenyataan yang harus diterima secara pahit oleh kita, bahwa pemerintah negara-negara Arab memang tidak melakukan apa-apa. Tetapi rakyatnya sudah bergerak, Pak. Setiap hari rakyat negara-negara Arab itu menyalurkan bantuan, baik yang berupa bantuan kemanusiaan maupun bantuan jihad fisabilillah kepada saudara-saudara kita di Palestina dan Gaza. Dan tanda-tanda kemenangan itu sudah terlihat. Ya. Kita melihat bahwa saudara-saudara kita dari Aljazair, dari Mesir, ya. Mesir itu meskipun pemerintahnya bersahabat dengan Israel, tetapi rakyatnya sangat membantu Gaza dengan cara apa? Di antaranya dengan membuat terowongan-terowongan rahasia dari rumah-rumah di kampung-kampung Mesir masuk ke dalam, itu panjangnya berkilo-kilometer, Pak. Munculnya di Gaza. Setiap hari bantuan itu masuknya lewat situ. Itu makanya tentara Israel dan Mesir itu selalu mencari terowongan-terowongan itu dan membom satu persatu. Ada yang pernah ketahuan mujahidin lewat situ, kemudian ditutup, dimampetin, kemudian dimasukkan gas beracun ke dalam situ. Subhanallah. Ya. Sekarang pemerintah Mesir sedang berusaha membangun sebuah pagar yang dalamnya itu 30 meter untuk menutup terowongan-terowongan itu. Kemudian dialiri dengan air laut. Banyak sekali yang dilakukan. Tetapi subhanallah, sudah seperti yang tadi saya katakan, rakyat sudah waktunya kita berhenti berharap dari pemerintah negara-negara itu dan kemudian berkonsentrasi pada apa yang bisa kita bikin, apa yang bisa kita lakukan. Karena tidak ada, kalau ada orang yang bertanya, apa solusi yang tuntas? Nah, saya mau ngasih tahu ini. Kalau yang dimaksud solusi tuntas itu adalah solusi yang instan, yang seperti kalau kita bikin kopi langsung set jadi gula, kopi, susu jadi satu, itu tidak ada. Kenapa? Karena masalah Israel yang mengklaim sebagai negara di atas tanah orang Palestina ini sudah berlangsung lama sekali. 50 tahun sebelum Israel diproklamasikan tahun 1948, itu sudah dirancang pendirian negara Israel itu oleh orang yang namanya Theodor Herzl, seorang Yahudi dari Jerman yang membuat konferensi Zionisme di kota Basel di Swiss, sudah membicarakan 50 tahun sebelumnya, Pak, sudah disiapkan. Sesudah 50 tahun, sesudah diproklamasikan, sekarang penjajahannya sudah berjalan 62 tahun. Jadi lebih 100 tahun. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang bisa kita lakukan yang pertama adalah doa yang sungguh-sungguh. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Karena Rasulullah SAW bilang, ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata sesungguhnya orang beriman. Kalau 1000 orang yang datang di majelis tafsir Al-Quran ini berdoa, masa tidak satu pun juga yang dikabulkan oleh Allah? Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Filistin, khassatan fi Gaza wa Masjidil Aqsa. Ya Allah,
bantulah saudara-saudara kami yang sedang berjihad di Palestina dan di Gaza. Ya. Khususnya di Masjidil Aqsa. Ya, kalau orang kafir atau orang Israel itu berdoanya sama siapa, Pak? Ya, Tuhannya aja udah salah, gitu kan? Nah, doa kita ini yang paling makbul selama kita tidak berbuat maksiat atau memakan barang-barang yang haram. Yang kedua yang bisa kita lakukan, baik yang di Indonesia maupun yang di negara-negara Arab maupun yang di mana-mana, yang bisa kita lakukan adalah menyebarkan informasi mengenai Masjidil Aqsa dan Palestina ini kepada siapapun yang nggak hadir di sini, terutama kepada anak-anak kita. Kita jangan sampai membiarkan anak-anak kita tumbuh menjadi laki-laki dan perempuan dewasa yang di hatinya tidak ada Masjidil Aqsa dan Palestina. Kita punya kewajiban untuk membantu saudara-saudara kita yang susah di sekitar kita. Tapi di zaman yang sama ini kita juga punya PR untuk membebaskan Masjidil Aqsa dan Palestina. 2 kali Masjidil Aqsa dibebaskan oleh pasukan Islam. Dua-duanya dipimpin, panglimanya bukan orang Palestina. Yang pertama ketika dibebaskan oleh Umar bin Khattab, panglimanya Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid, orang Quraisy dari Mekah, jauh dari Palestina. Yang kedua oleh Panglima Salahuddin Al-Ayyubi, orang Kurdi, jauh dari Palestina. Kurdi itu sekarang bagian dari Syria, Turki, dan Irak. Jauh dari Palestina. Bukan tidak mungkin 10, 15, atau 20 tahun lagi yang memimpin pembebasan Masjidil Aqsa adalah seorang panglima, merupakan anak keturunan jamaah pengajian Majelis Tafsir Al-Quran di Surakarta. Bukan tidak mungkin. Kita doakan anak-anak kita. Nah, kamu makan gizi yang cukup, ilmu yang banyak, insya Allah kamu ikut membantu perjuangan membebaskan Masjidil Aqsa. Yang ketiga yang bisa kita lakukan, jihad bil mal fi sabilillah. Jihad dengan harta. Ada 6 ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita berjihad yang selalu menyandingkan antara jihad dengan harta dengan jihad dengan nyawa. Selalu berdua. Tidak bisa dipisahkan. Tetapi 5 ayat itu menyebut jihad dengan harta duluan, baru jihad dengan nyawa. Seakan-akan Allah ingin bertanya kepada kita, kamu buktikan dulu jihad dengan harta yang nilainya lebih rendah daripada nyawamu. Kalau ditodong orang kan gitu toh, Pak. Harta atau nyawa, gitu kan? Ya wis, harta aja gitu. Kenapa? Karena harta lebih rendah nilainya daripada nyawa. Buktikan dulu kata Allah. Kalau ada yang bilang, saya siap berjihad fisabilillah ke Masjidil Aqsa, buktikan, keluarkan dulu hartanya. Nah, ya kan? Saya waktu presentasi seperti ini di Depok, di Jakarta, didatangi seorang anak SD. Om, ini celengan saya. Penuh celengannya. Isinya uang recehan semua. Ini untuk teman-teman saya di Gaza. Subhanallah. Ya. Ada seorang ibu di Balikpapan ngasih seluruh tabungannya untuk membantu teman-teman dari sahabat Al-Aqsa membangun sumur air minum di Gaza. Subhanallah. Ada seorang ustadz di Bekasi datang bawa uang dari dompetnya, cuma sedikit uangnya. Ustadz, Pak Zikru, ini ada uang, kira-kira cukup nggak untuk beli peluru 1 butir? Gitu. Waduh, saya bukan pedagang senjata Pak, saya nggak tahu harganya. Tapi kira-kira insya Allah cukup ini. Tapi ya, Pak Zikru tolong pesan sama mujahidnya, itu peluru yang 1 butir harus persis di kepalanya Israel segini. Sini katanya. Wah, saya bilang Pak Ustadz ini susah ini amanahnya ini. Saya bilang ini. Udah diumumkan terserah mujahidnya mau ditembakkan kemana katanya gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jihad bil mal fi sabilillah ini seperti yang disebutkan oleh Rasulullah. Man jahaza ghazian fa ghaza. Faqad ghaza. Barang siapa yang ikut menyiapkan pasukan jihad meskipun dia tidak ikut berjihad, dia mendapat pahala jihad itu. Subhanallah. Yang keempat yang bisa kita lakukan, kita mempersiapkan diri untuk berjihad fi sabilillah. Setidak-tidaknya ada niatan sepanjang hidup. Sekali aja. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggal, sedangkan di dalam hatinya belum pernah terbersit sekalipun niat untuk berjihad fisabilillah membela agama Allah, dia mati dalam keadaan munafik. Ya, kemarin waktu di Masjid Keraton Jogja, ketika saya memberi presentasi bersama Pak Amin Rais,
Itu ada seorang bapak sudah tua usianya, jenggotnya panjang, badannya kekar sekali, menyalami saya. Wah, Mas, saya tahun 78 sudah sampai di Gaza, katanya gitu. Masya Allah. Iya Pak, iya. Saya dulu kontingen Garuda, TNI, penjaga perdamaian di sana. Saya tahu sekali itu penderitaannya saudara-saudara kita di Gaza. Saya kalau boleh saya berangkat lagi, saya pengen membunuh satu orang aja, orang Israel, katanya gitu. Masya Allah, saya sendiri malu itu melihat semangatnya bapak itu. Subhanallah. Jadi bapak-bapak sekalian, setidak-tidaknya kalau kita tidak punya niat untuk berangkat jihad fisabilillah, setidak-tidaknya kita tidak mencela orang yang sedang berjihad fisabilillah. Ya, kalau ada orang teman kita berangkat berjihad fisabilillah, ya udah doakan saja, nggak usah mencela kalau kita nggak berangkat, gitu kan? Baik, bapak-bapak sekalian, itu pertanyaan pertama. Yang kedua tadi, apakah betul yang disebut oleh Ali Al-Baradei, salah seorang ketua dari Komisi Pengawasan Senjata Nuklir Dunia, itu adalah yang dimaksudnya Israel? Nampaknya memang seperti itu, karena satu-satunya negara Timur Tengah yang memiliki senjata nuklir dalam jumlah yang sangat besar seperti itu hanya Israel saja. Tapi sampai hari ini Israel tidak diapa-apakan. Iran baru bikin pembangkit listrik tenaga nuklir, bukan untuk senjata loh Pak, untuk listrik, sudah dioyak-oyak sama Amerika. Ya. Korea Utara hanya punya beberapa butir senjata nuklir, udah dioyak-oyak sama Amerika. Tapi Israel sejak tahun 80-an punya lebih dari 200 rudal nuklir, dibiarkan saja. Ya, ini sampai saya berkesimpulan bahwa setelah 2 hari 3 malam berinteraksi dengan tentara Israel, saya menyimpulkan bahwa Israel itu bukan negara. Israel ini adalah organisasi teroris berwajah negara. Dia punya lembaga-lembaga yang sepertinya itu lembaga kenegaraan. Ada nama Perdana Menterinya, ada parlemennya, ada macam-macamnya. Tapi sebenarnya dia adalah organisasi teroris. Kenapa? Karena dia selama 62 tahun ini, eksistensi atau keberadaan Israel itu hanya dipertahankan oleh 2 cara. Pertama, menipu atau menteror. Udah, itu aja. Dan setiap kali menteror, mau diberi sanksi oleh PBB, selalu dibela oleh teman-temannya, Amerika, Prancis, dan Inggris. Sampai sekarang sudah membunuh berapa orang di Jenin, di Sabra Satila, di Deir Yasir. Ya. Syekh Raid Salah, ulama Palestina yang ada bersama kami di kapal Mafi Marmara, bilang pertama kali Israel berdiri tahun 1948, 2 tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Israel adalah sebuah kejahatan yang tidak pernah dilakukan oleh manusia lain sebelumnya. Apa itu? Israel dibantu oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis waktu itu mempersenjatai orang-orang Yahudi yang ada di Israel menjadi kelompok-kelompok teroris. Sudah dalam 2 tahun, dari tahun 1946 sampai 1948, meratakan dengan tanah. Tidak ada yang tersisa sama sekali bangunan di 500 desa dan kelurahan. Tidak ada satupun yang bernyawa disisakan. Memang tujuannya adalah menghapus yang namanya Palestina itu bukan saja dari peta dunia, tapi juga dari sejarah ingatan manusia. Sekarang ini sudah mulai. Sebagian dari kita yang tidak paham berpikir bahwa yang namanya Palestina itu perang antar Yahudi dan Arab saja. Seakan-akan itu tawuran antar kampung atau rebutan perbatasan saja. Bukan. Ini adalah sebuah negara yang sedang hidup aman, damai, tentrem, kertora harjo. Kulo boten saged basa Jawa, mohon maaf. Tiba-tiba tanahnya itu diklaim sebagai sebuah negara baru yang namanya Israel. Nah, coba misalnya Jawa Tengah ini misalnya diklaim oleh sebuah pasukan kafir dan kemudian mengatakan ini negara baru yang namanya negara Gatoloco atau apa gitu. Ya kita nggak mungkin menerima. Seperti itulah yang terjadi selama 62 tahun ini. Dan insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penambah timbangan kebaikan bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kita untuk memilih apakah kita mengirimkan doa-doa kita setiap hari, kemudian mendidikkan anak-anak kita dengan tarbiyah yang benar mengenai Masjidil Aqsa, dan ketiga berjihad dengan harta dan berjihad dengan nyawa fisabilillah. Setidak-tidaknya kita tidak membeli barang-barang yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik yang mendukung Israel yang sudah ada daftarnya. Demikianlah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi pertemuan kita ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pada Bapak, Ibu dan Saudara, mohon tetap tinggal dulu. Setelah mendengarkan paparan dari Ustaz Dzikrullah, beliau adalah salah satu pelaku dari pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sebetulnya memang kami yakin Bapak dan Ibu serta saudara sekalian belum puas, karena memang dari keterangan yang beliau sampaikan ini terpaksa tadi kita mohon untuk dipotong-potong, sehingga hanya beberapa hal saja yang bisa sampai kepada kita. Nah, apakah kira-kira Bapak dan Ibu serta saudara sekalian masih mengharapkan keterangan-keterangan yang lebih detail? Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain ada kesempatan untuk kita sekalian mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Ustaz Dzikrullah. Namun demikian, ajaan beliau adalah mengeluarkan sebagian dari apa yang kita punyai, hendaknya nanti bisa kita wujudkan. Dan alhamdulillah sebetulnya kita selama ini sudah mewujudkan, walaupun belum seberapa kalau dibanding dengan kebutuhan yang diperlukan oleh saudara-saudara kita di Gaza. Walaupun demikian, namun kita sudah berusaha untuk maksimal, namun di hari-hari mendatang agar kita bisa mengumpulkan kembali. Kami rasa demikian Bapak dan Bu serta saudara sekalian, dan kami sampaikan kepada rombongan Ustaz Dzikrullah, mohon maaf atas penerimaan kami yang mungkin kurang berkenan dan kurang sepadan. Untuk itu pertemuan atau pengajian pada pagi hari ini mari kita akhiri. Alhamdulillah. Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang keadaan saudara kita yang ada di Palestina, khususnya Gaza, ketika dibombardir kemudian diembargo oleh Israel dan negara pendukungnya. Kita berharap semoga konflik antara Israel dan Palestina ini cepat selesai dan Palestina menjadi negara merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.